Kekhawatiran independensi Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024 menjadi sorotan sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok petisi 100. Dalam pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu yang lalu, berkembang usulan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Itu nggak bakalan selesai setahun kalau situasinya kayak gini. Paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam kelompok petisi 100 bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam hari Selasa. Pertemuan ini membahas potensi kecurangan pemilu, termasuk indikasi kecurangan pemilu oleh Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan kekuasaannya. Kritikus politik yang juga inisiator pertemuan para tokoh petisi 100 dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Faisal Assegaf mengungkapkan, dalam pertemuan ini seolah-olah menumbuhkan kesamaan pandangan untuk menghidupkan isu pemakzulan Presiden Jokowi. Saya mau klarifikasi ya. Di pihak kita itu tidak terlalu mengangkat kasus pemakzulan. Saya ingatin lagi. Tapi kalau kita membaca hampir media per hari ini, Pak Mahfud itu justru seolah-olah memberi penjelasan. Begini loh cara untuk menjatuhkan presiden. Prosedurnya begini. Bahasa yang dikutip di ujung kalimat mengatakan waktunya terbatas, itu kan tafsir politik. Kalau ada kesepakatan dari partai politik untuk menegakkan keadilan, political will, tiba-tiba mereka bersatu menciptakan dinamika di parlemen bahwa sudahlah untuk tidak terlalu jauh campur tangan presiden dalam demokrasi ini, maka mereka menggelar sidang untuk meminta presiden cuti, untuk diminta mundur. Saya kira bisa terjadi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Golkar, Aceh Hasan Sazili menilai tidak perlu dilakukan pemakzulan karena rakyat akan memilih langsung presiden pengganti Jokowi pada pemilu 14 Februari 2024. Menurut saya soal pemakzulan ini ya walaupun memang diatur di dalam konstitusi, tapi kan kita harus tahu bahwa mekanismenya ganti presiden itu atau pemakzulan presiden itu dilakukan melalui mekanisme pemilu. Baik pemilihan presiden yang nanti akan dilakukan 14 Februari 2024. Jadi sebaiknya bersabar, kita tunggu 14 Februari rakyat nanti yang akan menentukan. Kelompok petisi 100 mendorong agar Satgas Pemilu bentukan Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 bisa bekerja independen tanpa adanya indikasi kecurangan dan hanya menguntungkan paslon tertentu. Ya enggak lah, masa melanggengkan dengan cara kecurangan. Kan sekarang ada mekanismenya. Kalau misalnya dinilai bahwa ada kecurangan, ya kita bisa laporkan. Loh, itu kan dilaporkan ke Menko Polhukam kecurangannya itu kemarin. dalam bentuk apa? Tentu nanti pada saatnya kalau dinilai misalnya proses politik, kedatangan masyarakat ke Menko Polhukam itu mengikuti mekanisme bernegara enggak? Aturan dan lain sebagainya kan nanti ada Mahkamah Konstitusi yang bisa menyelesaikan berbagai sengketa pemilu. Jadi menurut saya ya, apalagi kalau misalnya Pak Menko Polhukam itu juga dalam konteks pemilu, dia juga bertanggung jawab terhadap itu jauh proses demokrasi di kita. Saya mengkonfirmasi ke Pak Mahfud langsung kepada orangnya, tidak membangun opini. Saya menanyakan kepada Pak Mahfud, apa bisa dijamin Satgas anti pemilu curang ini terlepas dari apa namanya konflik interest? Tanggal 14 Dan jawabannya tegas aja tanggal 30 bahwa di sini bukan saya sendiri Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang bekerja. Tetapi di sini ada perwakilan Polri, TNI, ada para akademisi. Jadi Satgas yang dirintis oleh Mahfud MD, menurut saya seluruh partai-partai yang ada di lingkaran kekuasaan wajib mendukung. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.